Bagian 4. Alisa meruntuki sikapnya karena menangis di hadapan lelaki yang tidak diketahui namanya. Dia sangat malu meski tidak dapat dipungkiri jika perasaannya terasa lega setelah tadi. Aku tahu kamu menangis bukan karena itu kan? Tanya Monique memastikan. Alisa mengangguk pelan dengan tatapan fokus ke kaca mobil. Kenapa sih? Tidak ada gunanya aku memakai ini. Mas Tama sudah tidak pernah melihatku padahal aku ingin sekali ditegur. Jawab Alisa lirih. Bukankah aku sudah pernah bilang begitu Al? Alisa terdiam tidak menjawab namun tiba-tiba saja matanya melebar ketika tidak sengaja dia melihat Tama tengah makan siang bersama Lilis. Wanita paling dibenci. Cukup lama Alisa melihat seluk-beluk tentang Lilis. Seorang wanita bersuami, namun rindu akan belayan lelaki karena pekerjaan suaminya yang selalu keluar kota. Memang benar jika Lilis lebih dulu mengenal Tama. Tapi Alisa tidak menyukai dengan bahasa tubuh Lilis yang terlihat menjijikkan. Dijamah sembarangan lelaki bahkan Tama sendiri sering ketahuan melakukannya. Perdebatan kerap kali terjadi karena kecemburuan Alisa. Itu semua berhenti ketika Lilis resign dari tempat kerja sehingga Alisa memutuskan untuk resign karena ingin memiliki anak. Tapi pemandangan yang dilihat tadi membuat hati Alisa bertanya-tanya. Apa aku salah lihat? Apa benar itu Mas Tama dan Lilis? Bukankah dia sudah resign? Rasa khawatir menjalar, bercampur aduk dengan rasa cemburu yang masih Alisa miliki. Aku duluan ya Al. Taksinya sudah kubayar. Iya Mon. Hati-hati di jalan. Jawab Alisa terbata sebab pikirannya tertuju pada Tama, suaminya. Ya Tuhan Lilis. Elunya dalam hati. Asteris 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 asteris. Apa yang dilihat Alisa memang benar. Sudah 6 bulan lamanya, Tama menyembunyikan berita kembalinya Lilis. Dia tidak ingin mendengar Alisa kembali berisik seperti dulu. Padahal apa yang dilakukan Tama sangat salah. Dia lebih memilih menghabiskan waktu dengan wanita yang disebutnya sebagai sahabat dan rela mengabaikan istrinya. Pulang kerja nongkrong yuk Tam. Jangan lama-lama, soalnya aku harus ke rumah mama. Jawabnya seraya menikmati makan siangnya. Bukankah lebih baik Tama pulang untuk makan siang? Daripada harus melakukan hal yang dia tahu akan menyakiti Alisa. Namun Tama terlalu tertutup hatinya untuk bisa sadar, jika semua yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Iya sebentar saja kok. Coba milikku. Lilis menyendokkan makanan lalu memberikannya pada Tama yang langsung melahapnya. Enak kan Tam? Ibunya memegang lengan Tama erat. Lebih enak dari makanan Alisa. Canda Tama membuat Lilis terkekeh renyah. Dulunya kenapa tidak dites dulu masakannya? Tentu saja, Lilis malah meniup-niup api kebencian agar bisa terbakar. Dia masih sangat menginginkan Tama yang terlihat tampan meski tidak seberapa tinggi. Dia bilang padaku bisa memasak tapi ternyata rasanya sangat buruk. Tama memegang erat sendoknya, mengingat kejadian tadi pagi yang membuatnya muak. Dia bahkan membeli makanan warung padahal dia paham jika aku tidak suka makanan semacam itu. Senyum Lilis kian merekah. Tangan kanannya terulur dan mengusap lembut punggung Tama. Mau aku bawakan sarapan besok? Tawar Lilis. Memangnya tidak apa? Tidaklah. Daripada kamu marah-marah. Aku hanya kesal bukan marah. Uang belanja yang kuberikan juga sudah habis. Ternyata apa yang kamu katakan benar Liz. Alisa itu tidak becus mengelola uang. Untung saja aku keperingatkan, hingga aku bisa mengatur semuanya agar memiliki simpanan. Wah wah haha. Ternyata Tama gampang dikelabui. Jika aku tahu ini sejak dulu.
Sudah kuhancurkan pernikahanmu itu. Asteris 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 asteris. Motor Elder masuk ke dalam rumah besar dengan halaman luas. Setiap hari dia harus melakukannya. Datang ke rumahnya sendiri hanya untuk memberikan laporan soal kuliahnya. Jika itu tidak dilakukan, selamanya hidupnya tidak akan baik, karena surat wasiat sang ayah yang wajib dipatuhi. Tak. Elder meletakkan buku di depan lelaki separuh baya yang merupakan sekretaris sang ayah. Dengan wajah datar dia duduk lalu menatap tajam Abraham yang sedang memeriksa laporan untuk kegiatan kuliahnya kemarin. Jika Tuan menurut seperti ini, saya tidak akan menyuruh para ajudan untuk memantau kegiatan Tuan. Elder yang berwatak baja, terkenal sangat badung, melawan orang tua sejak kepergian mamanya beberapa tahun silam. Dia menyalahkan kematian mamanya pada ayahnya yang tidak pernah ada waktu hingga mamanya meregang nyawa. Sejak hari itu, Elder sulit diatur. Hidup semaunya sendiri bahkan tidak segan-segan memukul sang ayah jika memang perlu. Rasa sakit yang ditorehkan sangat dalam hingga dia membenci dunia bisnis dan tidak ingin kuliah. Aku tidak ingin menjadi lelaki semacam ayah. Dan hukuman pun dijatuhkan. Semua fasilitas dicabut bahkan uang jajan pun tidak diberi. Awalnya Elder bersikukuh mempertahankan egonya. Namun kekuasaan ayahnya yang mengakar membuatnya tidak bisa berbuat apapun. Sulit mencari pekerjaan, tidak diterima dimanapun hingga membuat Elder kelaparan dan memutuskan untuk pulang. Elder meminta pengampunan saat sang ayah sudah jatuh sakit karena terlalu memikirkannya. Maafkan ayah El. Ayah tidak bermaksud mengabaikan keluarga. Ayah melakukan ini juga hanya untuk kalian. Agar kalian tidak harus merasakan kesulitan seperti apa yang ayah rasakan dulu. Ayah menyesal. Sangat menyesal. Ayah Elder terisak dan tubuh yang hanya menyisakan tulang dan kulit. Elder menatapnya tanpa ekspresi. Ada rasa sesal saat dia melihat kenyataan tentang keadaan ayahnya sekarang. Ternyata aku tidak ada bedanya dengan dia. Aku mengabaikan ayah kandungku hingga dia sekarat. Hari itu kali terakhir Elder melihat sang ayah. Setelah kepulangannya, ayahnya merenggang nyawa dengan senyuman yang membingkai karena kata maafnya telah Elder terima. Namun kenyataannya, itu belum selesai. Elder harus dihadapan dengan surat wasiat gila yang harus dilakukan agar dia bisa menikmati fasilitasnya lagi. Elder harus menamatkan kuliah, agar harta ayahnya bisa jatuh ke tangannya. Jika dia mundur, hidup buruk akan mengintai sebab sebelum meninggal sang ayah sudah menyiapkan semuanya. Tujuannya tidak lain hanya ingin Elder menjadi penerusnya. Lupakan soal wasiat itu. Bukankah aku memang pewaris tunggalnya? Maaf Tuan. Ini bukan masalah lupakan atau melupakan. Ini masalah janji dan kepercayaan. Saya sudah berjanji pada almarhum untuk menyelesaikan misi ini hingga Tuan siap untuk memimpin. Jangan melawan, itu tidak akan berguna jika memang Tuan ingin hidup dengan baik-baik saja. Aku boleh pergi kan? Elder mengambil lagi buku dan memasukkannya ke dalam tas. Silakan Tuan, bawa ini bersama Tuan. Abraham menyodorkan sebuah ATM. Apa ini? Kuliahnya sudah hampir selesai. Jadi sesuai janji hukuman direnggangkan. Ada sekitar 50 juta di situ. Tapi ingat, jika Tuan kembali membangkang, ATM itu akan kembali saya ambil. Elder mengambil ATM itu cepat lalu melangkah pergi tanpa berterima kasih. Syukurlah, Tuan Elder sudah menjadi lebih baik sekarang. Gumamnya menatap hangat ke arah Elder yang mulai menaiki motornya.
Asteris 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 asteris. Alisa menunggu dengan wajah gelisah. Jam menunjukkan pukul 7 malam tapi Tama tidak juga kelihatan batang hidungnya, sebab Tama memang masih berada di rumah ibunya setelah menghabiskan waktu bersama Lilis. Kapan istrimu hamil lagi, Tam? Tidak tahu, Ma. Padahal sudah 2 tahun tapi kok sulit sekali dapat momongan. Lalu Mama Rita menginginkan keturunan dari Tama, anak laki-laki tertuanya. Padahal Kakak sudah tidak bekerja. Sahut Mina, adik Tama. Bilang padanya untuk tidak terlalu capek dan stres agar bisa cepat hamil. Mama Rita tidak sadar jika akibat dari keinginannya untuk setiap hari bertemu Tama, membuat Alisa merasa stres hingga dia sering menghabiskan waktu di luar rumah bersama Monique. Sudah, Ma. Mungkin mandul. Jawab Tama asal. Jangan sampai mandul lah. Tidak berguna sekali jika seperti itu. Kenyataannya begini, Ma. Dia juga selalu marah kalau aku mampir ke Mama seperti ini. Cemburunya itu sudah kelewatan. Untuk Tama malah membicarakan hal yang tidak-tidak. Kamu tegurlah Tam, dia juga besok jadi ibu. Masa Mama tidak boleh ketemu sama anaknya sendiri? Satu paket lengkap sebab Mama Rita juga memiliki pikiran sama seperti Tama. Dia sama sekali tidak memikirkan bagaimana perasaan menantunya yang harus setiap hari diabaikan oleh suaminya sendiri. Aku pulang ya, Ma. Takut diomeli. Tama berdiri dan mencium punggung tangan Mama Rita. Kalau diomeli, tidak perlu pulang. Kamu menginap saja di sini. Tunggu, Kak. Antar aku ke minimarket sebentar ya. Sahut Mina memang selalu merepotkan Tama meski dia memiliki suami. Oke, ayo. Tama kembali membabat habis waktu untuk Alisa, hingga motornya baru terparkir tepat pukul 8 malam. Dia kembali tidak suka, dengan raut wajah kesal Alisa sekarang tanpa menyadari kesalahannya. Bagus sekali, Mas. Sapa Alisa ketus. Apa lagi sih? Baru datang sudah diomeli. Jawab Tama seraya memarkir motornya. Lalu kemana motormu? Tanyanya saat tidak melihat motor Alisa yang biasanya terparkir di samping motornya. Di bengkel. Kenapa bisa? Aku tidak tahu. Bukankah biasanya Mas Tama yang mengservisnya? Astaga. Mengandalkan aku lagi. Kau tahu kan aku sibuk bekerja. Seharusnya kau yang membawanya ke bengkel. Jangan hanya bisa memakainya saja. Alisa tidak bergeming, hatinya kembali sakit karena Tama tidak pernah puas menuntutnya untuk bisa mandiri. Apalagi kata-kata yang dilontarkan begitu kasar hingga langsung kembali mengiris hatinya berulang-ulang. Kalau sudah rusak begini, kita harus mengeluarkan uang lagi untuk memperbaiki. Dadanya begitu sesak hingga tarikan nafas berat berhembus seiring dengan maniknya yang mulai berkaca-kaca. Biar aku yang memikirkan uang untuk itu. Memang itu tanggung jawabmu sebab kau yang memakainya setiap hari. Tunjuk Tama kasar. Apa Lilis kembali ke perusahaan itu? Pertanyaan dari Alisa membungkam mulut Tama. Raut wajahnya berubah panik sebab kebohongannya akan terbongkar. Aku melihatmu bersamanya tadi. Ibu Alisa lirih tidak terdengar. Jika iya kenapa? Apa aku bisa melarang? Kau kan tahu aku hanya staf biasa di sana. Jawab Tama berkilah. Sejak kapan, Mas? Tanya Alisa mulai mengeluarkan bulir air mata. Sifatnya yang pencemburu tentu membuat hatinya luar biasa sakit. Untuk apa sih? Bukankah kamu tahu jika aku hanya berteman saja, tidak lebih? Aku tidak suka. Kamu masih ingat kan? Lilis itu sudah bersuami dan kenapa kamu masih ingin berteman dengannya? Tama meliriknya malas, dia bosan melihat Alisa menangis dan menangis seperti sekarang. Astaga Al. Teman saja apa salahnya?
Cara berteman kalian tidak wajar. Kalian terlalu bebas dalam bersentuhan. Kau saja yang terlalu kaku. Tunjuk Tama kasar. Aku. Alisa menunjuk dadanya sendiri. Bagus sekali. Dia menatap tajam Tama sebentar kemudian pergi daripada harus berbicara pada Tama yang selalu menganggap dirinya benar. Alisa mengambilkan makanan untuk Tama meski rasanya dia begitu kesal sekarang. Baginya, melayani tetap jadi kewajiban sekalipun mereka sedang berdebat. Karena terlalu kesal, Alisa menjadi lupa untuk bertanya. Dia meletakkan nampan pada meja di mana Tama duduk. Aku sudah makan. Alisa menarik nafas panjang, mengambil lagi nampannya tanpa berkomentar lagi. Tentu saja sudah makan. Sia-sia aku membuat semua ini. Batinnya berkecamuk, menahan sesak di dadanya. Semua makanan dibuang begitu saja dan meletakkannya sedikit keras hingga terdengar suara benda saling berbenturan. Kau kenapa sih? Tanya Tama berdiri di ambang pintu dapur. Entah kenapa Mas. Alisa membasuh kedua tangannya lalu mengelapnya dan pergi keluar dapur melewati Tama begitu saja. Marah karena aku ke Mama, pulang malam dan makan di sana. Alisa tidak bergeming. Dia membereskan tempat tidur dan ingin segera beristirahat. Bukankah itu enak? Kau bisa berhemat dan tidak perlu memasak. Lalu, kau bisa bebas berkeliaran dengan temanmu itu. Alisa menoleh dan kembali memperlihatkan tatapan tajamnya. Itu karena kamu tidak pernah ada di rumah Mas. Aku kerja. Apa pulang selarut ini? Tama terdiam tapi bukan ingin mengakui kesalahannya namun memikirkan bagaimana cara bisa memutuskan Alisa. Setiap kali perdebatan, Tama tidak mau ingin disalahkan. Baginya semua yang dilakukan sangat benar dan semua yang dilakukan Alisa salah. Gina memintaku tolong mengantar ke minimarket sebentar jadi aku kemalaman. Jawaban Tama semakin membuat kepala Alisa mendidih. Sekarang terlihat. Jika kau lebih mementingkan keluargamu daripada aku istrimu. Air mata kembali tumpah. Hati Alisa semakin sakit mendengar suaminya dengan senang hati mengantarkan adiknya tanpa perlawanan. Sementara dia sendiri dituntut untuk mandiri. Itu adikku. Aku istrimu. Adikmu bahkan memiliki suami. Kenapa dia tidak menyuruh suaminya dan merepotkanmu? Nada bicara Alisa meninggi, disertai isakan tangis yang sudah tidak terbendung lagi. Bukannya minta maaf. Mata nakal Tama malah memandangi tubuh Alisa berulang kali. Dia mengakui jika tubuh istrinya paling indah tapi keegoisannya membuatnya tidak bisa menghargai miliknya dengan baik. Sudahlah sayang. Jangan marah-marah terus. Rajuknya dengan suara berubah lembut. Alisa yang sudah hafal dengan perangai buruk Tama, langsung menghindar dengan cara keluar dari kamar. Mau kemana? Tentu saja tangan Tama mencegahnya. Ke kamar mandi. Jawab Alisa tertunduk. Ke sini dulu aku mau bicara. Tanpa perlawanan, Alisa digiring Tama duduk di pinggiran ranjang. Tadi suami Wina tidak ada, jadi terpaksa aku mengantarkannya. Alisa masih tidak bergeming dan menunduk. Dia enggan melihat wajah Tama apalagi kini Lilis kembali bekerja. Itu membuat perasaan Alisa khawatir, tidak tenang dan takut jika Lilis masih seperti dulu. Iya. Jawab Alisa singkat. Masih tidak percaya. Alisa kembali diam hingga Tama mulai meraba paha Alisa. Singkirkan tanganmu Mas. Aku tidak berselera. Tolak Alisa masih dengan suara lembut. Bagaimana bisa berselera jika Tama terus menyayat hatinya lagi dan lagi? Lalu aku harus menyentuh siapa sayang? Rajuk Tama tidak direspon. Ingin rasanya Alisa menyingkirkan tangan Tama dengan kasar. Tapi apa daya, dia masih memiliki pikiran waras dan harus melakukan kewajibannya sebagai istri. Meski tanpa hati, Alisa kembali membiarkan Tama menyentuh tubuhnya malam ini.
Wajahnya tidak berekspresi, tatapannya terasa kosong, padahal Tama sedang bergerak di atasnya. Dia bahkan sangat jijik dan ingin menendang Tama jika mampu. Namun Alisa tidak melakukannya hingga Tama mendapatkan pelepasannya. Gruk gruk gruk. Dengkuran keras terdengar begitu nyaring memenuhi ruangan. Dengan langkah lemah, Alisa memungut lagi dasternya lalu memakainya. Malam ini dia kembali tidak puas seperti malam-malam sebelumnya. Apa Mbak Lilis masih Monik untuknya? Tadi. Apa Mbak Lilis masih sama seperti dulu? Pikirnya dalam hati seraya mencoba tidur tapi rasa cemburunya membuat matanya enggan menutup. Matanya membulat, ketika tiba-tiba suara kasar Eldar melintas. Alisa kembali memikirkan kejadian memalukan tadi, hingga dia harus menangis di hadapan lelaki asing. Dia belum menghubungiku. Alisa duduk lalu meraih tas kecilnya dan mengambil ponsel dari sana. Hanya ada pesan dari Monik untuknya. Tadi, katamu kau cari pekerjaan. Kamu mau bantu-bantu menjaga kantin di sebuah kampus. Senyum Alisa merekah membaca itu. Dia sangat ingin bekerja karena Tama sudah tidak bisa diandalkan. Alisa tidak ingin lagi menerima umpatan karena uang belanja yang selalu kurang. Mau Mon? Sampai sore saja kan kerjanya. Iya. Sesuai pesanan hehe. Nanti ku kirimkan alamatnya. Kamu bisa datang ke sana besok. Terima kasih Mon. Sama-sama. Jika sudah bekerja, aku berjanji tidak akan lagi memakan uang Mas Tama. Bersambung. Apa Mbak Lilis masih sama?